warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para ustadzah, para ibu hajjah, segenap jamaah Masjid Al-Abror kaum ibu, Majelis Ta'lim kaum ibu Al-Abror yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di antara sunnah-sunnah hayat dalam sholat yang jika kita lakukan ini ikut menyempurnakan sholat kita adalah membaca surat. Ibu tidak membaca surat dalam sholat tetap sah, cuma bagusnya baca surat. Setelah Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca surat di rakaat pertama dan rakaat kedua saja, Bu. Rakaat 3, 4 nggak usah baca surat. Ini hukumnya sunnah. Kalau kita tidak baca, sholatnya tetap sah, cuma ada yang kurang gitu aja. Ada satu ibarat atau ada satu perumpamaan, rukun-rukunnya sholat itu, syarat-syarat yang pertama, syarat-syaratnya sholat itu ibarat kepala. Syaratnya, Bu, syarat itu adalah ibarat kepala dalam satu tubuh. Syarat sholat seperti menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, suci dari najis dan hadas, ini ibarat kepala. Kalau syaratnya tidak ada, berarti kepalanya nggak ada. Kira-kira orang kalau ada kepalanya itu bisa hidup apa enggak, Bu? Enggak. Rukun-rukunnya sholat ini perumpamannya adalah badannya. Badan, kepala doang, menutup aurat doang, sholat kagak misalnya. Kira-kira bisa hidup nggak, Bu? Nggak ada badannya, nggak bisa. Kemudian sunnah-sunnah yang kita kenal dengan sunnah ab'ad seperti tasyahud, kemudian kunut di rakaat kedua witir, rakaat kedua subuh, dan juga di sholat witir, ini sunnah ab'ad. Tasyahud awal ini ibarat anggota badan. Tasyahud awal bukan rukun, bukan fardu, tapi dia diumpamakan sebagai anggota badan. Tangan, badannya ada, kepalanya ada. Bisa hidup nggak, Bu? Bisa. Tapi tangannya buntung, enak nggak kira-kira? Nggak enak. Itu kalau sunnah ab'ad ditinggalkan. Kakinya buntung, tasyahudnya nggak ada, kunutnya nggak dipakai, maka itu seperti badan ada kepalanya, ada nyawanya, tapi buntung kakinya, buntung tangannya. Itu sunnah ab'ad perumpamannya. Bagaimana dengan sunnah hayat seperti baca surah, kemudian baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ini sunnah hayat. Ini perumpamannya adalah rambut-rambut yang ada dalam tubuh kita.
alis yang ada di muka kita misalnya, kemudian juga segenap aksesoris atau hiasan-hiasan yang ada dalam tubuh kita. Ibu pernah lihat orang nggak ada alisnya, Bu? Nggak ada alisnya, palanya juga nggak ada rambutnya, pokoknya klimis botak. Hidup, tapi hidup karena memang itu bukan syarat, bukan rukun hidup. Cuma enak nggak dilihatnya, Bu? Nggak enak. Begitu juga sunnah hayat, kita sholat cuma syarat dan rukunnya saja, abadnya saja, nggak baca surat, nggak baca subhana rabbil azim wa bihamdi. Ini sama kayak orang yang nggak punya bulu, palanya botak, alisnya botak, ya pokoknya nggak enak dilihatnya. Oleh karenanya yang sudah kita amalkan, yang diajarkan oleh guru-guru kita, baca surat di rakaat pertama, kedua, kemudian kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, meskipun itu sunnah ab'ad, tapi itu kita jalankan, maka sholat kita semakin sempurna. Terakhir kemarin dalam pembahasan kita, kalau kita baca surat itu yang afdol, yang lebih utama, baca surat satu surat habis ketimbang kita baca surat yang panjang-panjang tapi pocelan-pocelan, atau kita baca surat yang panjang tapi nggak sampai habis. Bagusan baca satu surat habis. Misalnya ibu kalau sholat bacanya An-Naba, Bu ya? Bu, saya tahu dah. Saya tahu kagak pernah di rumah. Nggak apa-apa yang pendek, yang penting satu surat habis. Kuliah sama agak cuan di rumah. Atau Al-Falaq sama An-Nas, langganan kata Umi Ana itu langganan. Itu cakep. Mendingan yang seperti itu daripada baca ayat yang pojolan-pojolan nggak sampai rapi. Baca Al-Baqarah cuma sampai ayat kelima doang, atau baca ayat kursi cuma sampai la ikraha fiddin doang. Lebih bagus satu surat tapi habis. Ini salah satu keutamaan membaca surat, maka yang lebih utama adalah baca satu surat habis. Kecuali kalau memang punya kebiasaan seperti dalam taraweh. Taraweh itu, Bu, kebiasaan para sahabat Nabi dulu ketika Sayyidina Umar ini menggagas taraweh sama-sama 20 rakaat. Sampai sekarang kita amalkan, itu adalah gagasan dari Sayyidina Umar. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengajak 20 rakaat. Sayyidina Umar, gagasan Sayyidina Umar diajak, dipilihkan dari para sahabat, dipilihkan qori-qorinya atau yang membaca Qur'annya fasih dan orangnya memang orang yang alim dan soleh. Dipilihkan setiap malam satu juz hatam, satu juz hatam dari Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu sampai saya puluh sufaha. Udah tuh malam pertama. Belum rapi itu Al-Baqarah. Kalau memang kebiasaannya seperti itu dalam taraweh 30 juz hatam dalam malam taraweh sampai malam ke-29, maka tidak apa-apa karena memang punya kebiasaan seperti itu. Ada target, artinya ada target memang untuk menghatamkan karena memang punya hafalan. Ibu ya alhamdulillah udah hafal Waqiah, Bu ya. Kalau nggak Waqiah yang pendekan dah. Tabarok, apa tabarok ya? Hafal Ustaz, HP saya hafal. HP saya banyak MP3-nya. Yang berikut ini adalah pembahasan tentang sunnah ab'ad, masih tentang sunnah ab'ad. 138 tanda saya, 137 ya? 138 malah udah. 138 yang wahlata fi subuhi Jumat. Sama-sama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari sebelumnya itu dari halaman 137 yang paling bawah, Bu. Wa qiraatu alif lam mim, dari situ sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Wa qiraatu alif lam mim tanzil wa hal ata fi subhi jum'atin wal jum'ati wal munafiqin aw sabbihis
wa hal ataka fiha wa fi isyaiha wal kafiruna wal ikhlas fi maghribiha. Termasuk sunnah hayat yaitu membaca surat Alif Lam Mim Tanzil dan hal ataka hadithul ghasyiyah pada subuh hari Jumat. Ini pilihan pertama. Kemudian yang kedua, wal jum'ati dan surat Jumat wal munafikin, surat al munafikin. Kemudian ausabbih wa hal ataka fiha, atau membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah fiha di dalam salat Jumat. Wa fi isyaiha dan dalam waktu isya'nya salat Jumat. Wal kafiruna wal ikhlas dan baca surat al kafirun dan al ikhlas fi maghribiha dalam maghribnya Jumat. Ini diutamakan atau didahulukan oleh musannif, oleh pengarang hari Jumat. Hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam atau pimpinannya hari dalam seminggu, itu hari Jumat. Ini sekarang ini nih. Ini sayyidul ayyam. Maka pengarang di sini membahas yang pertama kali sholat-sholat di hari Jumat itu ada tuntunan tertentu surat-suratnya. Disebutkan di sini yang pertama beliau sebutkan kalau kita subuh sholat Jumat, maka anjurannya saat kita sholat subuh harinya hari Jumat tadi nih, rakaat pertamanya kita baca Alif Lam Mim Tanzil atau yang dikenal juga dengan surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil. Kemudian rakaat keduanya hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalau kita lihat apakah itu urut? Enggak urut, Bu. Enggak urut. Alif Lam Mim Tanzil adanya di juz sekian, sedangkan hal ataka hadithul ghasyiyah juz 30. Enggak urut. Udah terpisah beberapa surat. Nah, apakah ini boleh? Boleh, karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun enggak urut. Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Untuk sholat subuh di hari Jumat, maka anjurannya kita baca rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil, rakaat kedua kita bacanya hal ataka hadithul ghasyiyah di subuh hari Jumat. Atau pilihan yang kedua, kayaknya nggak hafal saya Ustaz Alif Lam Mim Tanzil, nah saya hafalnya surat Jumat, cakep. Saya hafalnya surat Munafikin, bagus. Boleh rakaat pertamanya surat Jumat, kemudian rakaat keduanya surat Munafikin. Ini sholat subuh. Sholat subuh dianjurkan baca surat-surat yang tadi disebutkan oleh Ustaz ini, yaitu baca surat Jumat, ada nama surat namanya surat Jumat, rakaat pertama. Rakaat kedua membaca surat Al-Munafikin. Itu subuh. Sudah. Sekarang Jumatan. Saya tahu ibu-ibu nggak pernah Jumatan ya. Ada juga kali yang umroh pada Jumatan atau haji. Nah, Jumatan itu memang fardu ain untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu tidak wajib, ibu mah sholat zuhur aja. Untuk yang sholat Jumat, jamaah Jumat, maka anjurannya membaca 2 surat. Surat ini yang pertama adalah Sabbihisma Rabbikal A'la, Al-A'la. Kemudian yang kedua adalah Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah. Udah itu aja. Yang namanya sholat Jumat ya bacanya itu aja. Itu lebih cakep. Lebih cakep karena satu surat selesai. Mulai dari Sabbihisma Rabbikal A'la sampai Suhufi Ibrahim wa Musa, rakaat pertama. Rakaat kedua Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah sampai Tsumma ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Udah, itu paling cakep. Kalau ada imam ngimamin sholat Jumat bacaan ini berarti dia ngaji, makanya makanya ngaji. Lebih cakep begitu. Baca Hal Ataka rakaat pertama, rakaat kedua bacanya rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua bacanya Hal Ataka. Ini memenuhi yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu urut juga. Memang kalau dari mushaf urutannya itu kalau kita hitung mundur maka Sabbihisma Rabbikal A'la tuh. Habis itu baru Hal Ataka. Kalau yang akhir-akhir Al-Falaq dulu, habis itu baru An-Nas. Ini dalam sholat Jumat. Begitu juga dalam sholat Isya. Sholat Isya
malamnya malam Jumat, tadi malam berarti bukan entar malam. Entar malam itu udah bukan malam Jumat, tapi malam Sabtu. Besok berarti hari Sabtu. Karena hari dalam bulan-bulan Qamariyah mulainya bukan jam 12 malam Bu, tapi mulainya waktu maghrib. Kalau hari dalam bulan-bulan Syamsiah, Januari, Februari, Maret, itu mulainya jam 12 malam pergantiannya. Makanya orang niup trompet biasanya jam 12 malam apa jam 12 siang Bu? 12 malam, karena kata dia nih ganti hari itu. Yang tadinya 30 Desember, 31 ganti hari jam 12 jadi tanggal 1. Tapi kalau hari-hari dalam bulan Qamariyah yang kita kenal Muharram, Safar, itu gantinya adalah maghrib. Ini sekarang masih tanggal 10 Muharram. Ntar habis maghrib udah tanggal 11. Ini hari misalnya tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan. Ini tanggal 29 Ramadan. Terus sidang isbat, maka nanti habis maghrib itu udah bukan 29 Ramadan, tapi 1 Syawal. Lebaran udah 1 Syawal. Karena hari dihitungnya itu sejak maghrib. Dalam bulan-bulan Qamariyah. Nah, di sini bacaan surat untuk malam Jumat tadi malam, sholat isyaknya disunnahkan kita baca sama seperti saat Jumatan, yaitu bacanya Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, disunnahkan baca 2 surat itu. Kemudian maghribnya bagaimana? Maghribnya ini yang tadi ibu langganan ibu nih, maghrib malam Jumat. Anjurannya baca suratnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Saya mah pengennya itu semua Ustaz. Maghrib malam Jumat itu, maghrib malam Minggu itu semua. Itu yang dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW yang memang dibiasakan oleh Rasulullah bacanya itu baca surat-surat yang tadi disebutkan. Ini disebutkan oleh pengarang karena memang sholat yang tadi kita sebutkan itu adalah sholat-sholat yang bacaan kencang bacaannya atau sholat jahar, subuh, maghrib, isya. Nah, adapun sholat yang tidak jahar tetap kita disunnahkan baca surat, tapi suratnya boleh apa saja. Yang penting prinsipnya kemarin urut, ya, yang penting prinsipnya urut. Surat yang pertama, rakaat yang pertama, kemudian dilanjutkan rakaat yang kedua, itu urutannya. Al-Falaq ya An-Nas nanti habisnya. Kalau habis idza jaa nasrullah berarti rakaat keduanya idza jaa rakaat pertama, rakaat keduanya Tabat rakaat keduanya. Kalau rakaat pertamanya lila fi Quraisy, rakaat keduanya Ara'aital ladzi. Itu maksudnya urut begitu. Yang diajarkan Rasulullah itu urut. Yang lebih tinggi dulu. Lebih tinggi dulu terus ke bawah turun jadinya. Wa fi subhil musafiri, dan dalam subuhnya orang yang sedang dalam perjalanan, wal muawwidhataini wal muawwidhataini. Ini masih nyambung nih sebenarnya, masih ada sambungan dengan sebelumnya. Fi maghribiha wa fi subhil musafiri, dan dalam subuhnya orang dalam perjalanan. Wal muawwidhataini dan al-falaq an-nas fi maghribis sabti, di maghribnya Sabtu. Wa jahrun wa israrun, dan sampai di situ. Pembacaan surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas tadi dianjurkan ketika malam Jumat. Betul Bu? Salat apa Bu? Maghrib. Begitu juga Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini dianjurkan pada sholat subuh, tapi subuhnya orang yang sedang musafir, yang sedang dalam perjalanan. Kita lagi dalam perjalanan, musafir, lagi ada di kampung orang misalnya. Subuhnya nggak usah panjang-panjang. Subuhnya cukup pakai Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Subuhnya orang yang dalam perjalanan atau musafir, ini anjurannya adalah baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian Al-Falaq An-Nas,
Al-Falaq An-Nas ini dianjurkan pada sholat maghrib hari Sabtu. Entar nih Bu, entar ya, entar nih asar terus azan maghrib, kan maghrib ibu sholat, maka yang dianjurkan bacanya Al-Falaq An-Nas. Siap Ustaz gitu ya, pendek. Siap Ustaz, emang itu gacuan saya Al-Falaq An-Nas. Ulama menyebutkan kenapa kok bacanya Al-Falaq An-Nas, karena Sabtu nanti ini setan lagi pada demen keluyuran. Karena kemarin hari Jumat itu dia udah capek banget dah setan, namanya setan mau godain orang kagak sholat Jumat, berangkat banyak banget yang Jumatan. Mau godain orang supaya kagak ngaji, ini buktinya yang ngaji banyak banget. Di mana-mana ada pengajian. Dia mau godain orang supaya jangan sedekah, ternyata pada sedekah Jumat berkah semuanya. Yang warteg Jumat berkah, yang nasi padang semua ngeluarin. Kesel. Nah, hari Sabtu udah mulai sepi nih orang-orang. Kata setan nih. Maka ini setan mulai keluyuran dan dia mulai semangat lagi ngoda, karena udah beda harinya, udah nggak kayak hari Jumat. Oleh karenanya di maghrib hari Sabtu sebagai pembuka Sabtu, setan lagi semangat-semangatnya, kita baca Al-Falaq An-Nas, karena surat 2 itu adalah surat yang isinya mohon perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah. Qul a'udzu. An-Nas juga. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung. Memang dasarnya itu kita harus mohon perlindungan terus kepada Allah, Bu. Kalau bukan Allah yang melindungi kita, nggak bisa. Ada satu riwayat hadis menyebutkan bahwa orang mukmin itu, satu orang mukmin itu yang menggoda bisa ratusan setan, sebagaimana makanan yang digerubungi oleh lalat. Benar-benar digerubungi oleh lalat, digoda, diserang dari sana kemari, itu benar-benar penuh sama lalat. Seperti itu perumpamannya. Nah, terus bagaimana kita bisa selamat? Kita bisa selamat kalau kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita baca Al-Falaq An-Nas. Begitu juga saat kita baca surat, itu kita jangan lupa baca Al-Quran, baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ta'awudz itu selain mohon perlindungan, itu adalah sebuah ikrar. Tahu ikrar, Bu? Bu, ini semacam ikrar atau semacam pernyataan, ya Allah, saya nggak sanggup kalau sendirian, maka saya berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari ajakan-ajakan yang buruk. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari segala maksiat-maksiat, supaya saya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Berikanlah perlindungan kepada saya. Itu ta'awudz itu maksudnya begitu, yaitu pernyataan atau ikrar kita bahwa kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat, tidak ada daya untuk pelaksanaan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Nanti maghrib hari Sabtu baca Al-Falaq An-Nas. Ini sunnah hayat yang namanya membaca surat. Yang berikut ini juga sunnah hayat. Wa jahrun wa israrun fi mahallaihima. Dan membaca jahar atau membaca pelan-pelan dalam tempatnya masing-masing. Kalau sholatnya sholat yang 3 tadi, subuh, maghrib, isya, maka sunnah baca kencang. Meskipun ibu sendiri, nggak sholat jamaah. Meskipun ibu sholat di kamar, nggak ada yang ikutan ibu jadi makmum, anak perempuannya juga nggak ada, ibu sendiri tetap disunahkan baca jahar tapi dalam kamar karena ibu. Meskipun tidak jamaah disunahkan baca jahar. Nah, tempat-tempat surat yang memang harus bacanya sir, bacanya pelan, ya harus dipelanin. Seperti sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur asar memang harus sir, jangan kenceng-kenceng. Cukup yang namanya sir itu, artinya sir pelan, itu cukup yang dengerin kita doang. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah kita aja yang dengerin, itu namanya sir. Tapi kalau jahar, minimal yang kedengeran orang yang di belakang kita kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu jahar. Jadi jahar di sini kenceng, nggak harus ibu pakai toa. Jahar di sini nggak harus ibu beberekan, tahu berekan bu. Teriak-teriak enggak. Yang penting kira-kira orang di belakang kita dengar itu udah jahar. Nah kalau sir kita sendiri yang dengar. Tapi harus kedengeran emang bu. Nggak boleh nggak kedengeran. Nggak boleh mingkem aja ibu mingkem. Tahu-tahu Allahu Akbar, nggak boleh. Harus kedengeran minimal diri sendiri. Pada tempat-tempat tertentu, subuh, isya, dan maghrib ini disunahkan membaca surat jahar. Nah pada tempat-tempat tertentu juga disunahkan bacanya sir, yaitu zuhur dan asar. Wa tadabburu qiraatin wa dzikrin, dan mengangan-angan atau merenungkan maknanya bacaan dan juga makna zikir. Saat kita baca Fatihah maka kita tadabbur, kita merenungkan arti dari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi ta'awudz. Masuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita angan-angan artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya segala pujian hanya milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Banyak banget kita dikasih sama Allah gratis, gak bayar. Allah Maha Penyayang, sayang banget Allah sama kita, sama keluarga kita. Terus kita angan-angan maknanya. Sunnah kita membaca bacaan dalam sholat, terus kita angan-angan itu, mengangan-angan maknanya, itu sunnah hukumnya. Kalau sementara ini ibu belum tahu artinya, minimal Fatihah bu. Ibu hafal gak arti Fatihah bu? Bu? Insya Allah hafal ya? Hafal. Intinya tuh di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang aku sembah, dan hanya Engkau yang aku mintakan pertolongan ya Allah. Ibu benar-benar merendah di situ. Kita benar-benar merendah di situ, benar-benar sama kepada Allah kita pasrah, benar-benar kepada Allah kita nyerah, nggak bisa apa-apa. Pasrah bongkoan kalau orang Jawa bilang. Tahu bu? Benar-benar pasrah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Siapa lagi yang saya mintain pertolongan ya Allah? Tetangga udah kagak bisa, suami udah pada kagak ada. Wih. Jangan situ kan Halo, assalamualaikum. Kita mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Minimal Fatihah kita tahu artinya. Maka dengan mengangan-angan atau merenungkan arti bacaan kita, arti zikir yang kita lantunkan, itu insya Allah salat kita makin khusyuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanallah apa artinya bu? Maha suci. Kita ngerasa waktu baca subhana rabbiyal azimi, kita ngerasa kotor kita, yang bersih Allah. Ya Allah, saya kotor. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Saya banyak dosanya ya Allah. Masa lalu saya yang dulu Engkau tahu semua. Saya dulu mau bangor ya Allah gitu. Itu merenung namanya. Tapi jangan ini juga. Jangan terlalu larut. Jangan terlalu larut dalam penyesalan itu, karena nanti akan mengurangi kesempurnaan sholat juga. Mengangan-angan atau merenungkan arti dari zikir dan arti bacaan yang kita baca dalam sholat. Wa takbirun fi kulli khafdin wa raf'in min ghairi ruku'in, dan membaca takbir setiap naik dan turun ya, min ghairi ruku'in, dengan tanpa ruku. Maksudnya kecuali ruku. Sunnah kita meskipun sholat sendirian, takbirnya kita baca Allahu Akbar, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Nanti turun sujud Allahu Akbar. Sunnah. Jadi jangan diem aja bu. Sunnah baca takbir semua, kecuali waktu ruku. Waktu ruku jangan baca, waktu selesai ruku jangan baca takbir, tapi baca apa bu? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya.
Langsung di situ kita Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, pujian hanya milikmu ya Allah. Karena Allah Maha mendengar pujian orang yang memuji. Termasuk sunnah juga wa madduhu ila ayyasila ila ruknil muntakili ilaihi muntakili ilaihi, dan memanjangkan takbir hingga sampai kepada rukun di mana berpindah, yang dipindahi oleh kita. Maksudnya begini, takbir kalau waktunya belum berhenti, hukum berhenti, bentuk gerakan kita jangan berhenti juga, dipanjangin. Kalau memang harus dipanjangkan, panjang sampai tempat di mana kita berubah posisinya. Contoh begini Bu, kalau dari berdiri ke ruku kan pendek, dari berdiri ke ruku gini aja, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, udah sampai posisi ruku, bar, selesai udah. Tapi kalau yang panjang ya dipanjangin. Saya selesai dari tasyahud misalnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena panjang Allahu Akbar sampai selesai. Sunnah termasuk sunnah ayat itu terdengar suara takbir kita. Kalau nggak kedengaran ya nggak apa-apa, tapi sunnahnya terdengar. Yang dimaksud terdengar di sini minimal terdengar oleh diri kita sendiri, nggak boleh dalam hati. Semua takbir intiqal atau takbir perpindahan itu sunnah dibaca, minimal kita yang dengar. Kalau takbir yang pertama di awal sholat pembukaan namanya takbir apa Bu? Takbiratul ihram, malah wajib kedengeran. Ibu nggak kedengeran takbiratul ihram, nggak sah sholatnya. Takbir yang pertama Allahu Akbar harus. Ibu nggak kedengeran, bener-bener nggak, mulutnya doang, mulutnya aja kelihatan gerak, nggak ada suaranya, nggak sah. Kalau takbir yang pertama takbiratul ihram wajib kedengeran. Adapun yang lainnya sunnah kita kedengeran. Yang waktunya panjang memang disunnahkan untuk dipanjangkan juga. Pernah saya sampaikan juga bahwa dalam sholat itu tidak boleh ada ruang kosong dari zikir. Waktu kita sujud, selesai sujud, kemudian kita mau bangun takbir karena memang panjang, Allahu Akbar, dari sujud ke berdiri kan agak lama, sampai kita ajak berdirinya, maka di situ berhenti baru Allah baru berhenti bar sampai di situ. Turun sujud juga begitu dari i'tidal. Min syai'in ba'du, Allahu Akbar, panjang, disunnahkan panjang. Boleh nggak pendek? Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh, cuma ngirit banget. Ya, ngirit banget, disunnahkan pelit. Dianjurkan kalau yang memang tempatnya panjang-panjang. Wa wad'u rahataihi ala rukbataihi wa taswiyatu dhahrin wa unukin fir ruku'i, dan disunahkan meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut, dan juga disunahkan ratanya punggung kita dengan gulu atau dengan apa namanya ini belakang, bukan al pundang ini Bu, tengkuk ya, disunahkan kita membentuk posisi seperti itu. Posisi ruku yang sempurna itu disunahkan kita, tangan kita megang lutut. Saya yakin ibu-ibu udah semua udah pasti megang lutut. Allahu Akbar. Nah, sunnah begini. Kalau nggak begini gimana? Ya nggak apa-apa, namanya sunnah. Itu tadi lagi bahas sunnah. lagi bahas sunnah, emang nggak apa-apa. Kalau ada orang sholat begini, ibu ngeliatin, malah ibu yang nggak khusyuk. Dia tetap sah, tapi bagusnya begini. Nah, bagusnya lagi, sunnahnya lagi, punggung kita dengan tengkuk ini galaukin wahid, rata, kayak papan, kayak nampan. Jadi kira-kira ibu taruh gelas sama nampan di sini nggak jatuh, begitu. Jadi benar-benar lurus. Taswiyah di sini lurus antara punggung kita
dengan tengkuk itu kalau wahid atau seperti satu nampan, seperti satu papan yang lurus. Sunnahnya seperti itu kalau bisa. Kalau nggak bisa maka boleh batas minimal ruku itu seperti ini. Emang dia udah nggak bisa, Bu? Batas minimal ruku Allahu Akbar cuma bisa gini doang, ya udah nggak apa-apa. Tapi bagusnya punggung. Iya, lagi sakit misalnya. Ya, lagi sakit. Nggak bisa boleh. Tapi yang sempurna tadi anjurannya ruku itu antara punggung dengan tengkuk itu sejajar sama seperti papan, satu papan yang rata di situ. Wa ayyaqula fihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.